Dengan ketidakniatan untuk hijrah dan bai'ah, itu berarti seorang telah menanamkan kemunafikan dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Hijrah TV dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Akhir Zaman yang hadir di tengah-tengah sahabat sekalian untuk mengupas, untuk membahas seputar informasi penting yang mungkin tidak banyak diketahui oleh umat Islam, khususnya yang terkait dengan perkara-perkara akhir zaman, perkara-perkara tanda-tanda kiamat, yang semuanya merupakan satu rangkaian keimanan, di mana rukun iman yang kelima adalah iman pada hari akhir. Maka dari itu, sahabat dimanapun berada, marilah kita memperbanyak mempelajari masalah-masalah akhir zaman, karena sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Hijrah TV dimanapun berada, saya punya sedikit bahasan yang cukup menarik bagi teman-teman sahabat dimanapun berada. Kita akan membahas masih berkaitan dengan masalah petunjuk, masalah petunjuk atau masalah ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk, ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi, atau ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi atau orang yang akan berpaling dari Imam Mahdi. Langsung saja sahabat dimanapun berada, pada video yang telah lalu kita telah membahas ciri-ciri atau beberapa ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk atau ciri-ciri orang yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi, dan ciri-ciri orang yang akan tersesat di akhir zaman, dalam hal ini terhalang dari menjadi pengikut Imam Mahdi. Baiklah, ciri yang terakhir kemarin kita sebutkan. Pada video yang kemarin kita sebutkan kenapa banyak ahli Quran yang kemudian tidak termasuk atau tidak menjadi pasukan Imam Mahdi, atau tidak masuk dalam barisan orang-orang yang berbaiat kepada Imam Mahdi. Pertanyaan yang sangat logis. Kenapa? Karena pada hari ini cukup banyak sekali orang-orang yang hafid Quran, orang-orang yang berilmu, dalam hal ini orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang-orang masyarakat umum atau kaum muslim secara umum pada umumnya. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang telah mengenyam dunia bangku pesantren, bangku pondok pesantren, mahat ali dan sebagainya. Dan karena ada satu karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas bahwa orang-orang yang disabdakan, yang masuk dalam sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mahir baca Al-Quran, tapi mereka keluar daripada dinul Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya. Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin seseorang yang hafal Quran, bagaimana mungkin seorang yang hafal Quran kemudian menjadi kaum munafik yang kemudian memusuhi, justru berada di barisan musuh Imam Mahdi.
Ya, bagaimana mungkin orang yang hafal Quran menjadi kaum munafik yang tidak mau berbaiat kepada Imam Mahdi? Apakah sahabat pernah bertanya-tanya seperti ini dalam hati? Bagaimana mungkin hafal Quran, hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menjadi kaum munafik yang tidak berbaiat kepada Imam Mahdi, yang tidak ingin menjadi pasukan Imam Mahdi, yang tidak ingin membela pemimpin umat akhir zaman. Ya, mari kita jawab. Yang pertama, pada video yang lalu telah kita jelaskan, mereka itu adalah kaum yang muda usianya, dan bodoh atau lemah akal, safaul ahlam. Dalam hal ini adalah panjang angan-angan dalam hal. Kemudian yattabi'una, mereka santai mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Berikutnya adalah, ini ciri khas hafal Quran, tadi dia membaca Al-Quran tanpa mau memahaminya. 3 ciri orang-orang yang hafal Quran tetapi jadi orang-orang munafik. Yang pertama, bodoh, lemah akal, panjang angan-angan, mengikuti hawa nafsu, dan membaca Al-Quran tanpa memahaminya. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana mungkin orang yang hafal Quran jadi kaum munafik? Dalam hadis disebutkan karena dia bodoh, karena orang-orang ini bodoh, orang-orang ini mengikuti hawa nafsu, orang-orang ini membaca Quran tanpa memahami maknanya, tanpa mau memahaminya. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi seperti ini? Jadi bodoh, lemah akal, mengikuti hawa nafsu, membaca Al-Quran tanpa memahami petunjuk, tanpa memahami apa yang dia baca. Apa sebab? Sahabat jelas dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kembali lagi pada satu ayat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang itu ada di awal Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, ayat yang kedua. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya, disusun dari huruf-huruf hijaiyah yang diucapkan melalui makharijul huruf, tempat-tempat keluar hurufnya, sehingga masing-masing huruf memiliki ciri sifatnya yang khusus yang membedakannya dari huruf-huruf yang lain. Dan ketika salah dalam mengucapkan huruf, itu sangat berpengaruh kepada makna yang dibaca oleh seseorang. Maka dalam hal ini, yang pertama, bagaimana perhatian kita kepada kemuliaan Al-Quran. Bagaimana seseorang memuliakan Al-Quran, maka seperti itulah petunjuk yang akan dia dapat. Semakin seseorang memuliakan Al-Quran, semakin seseorang menempatkan Al-Quran dalam hatinya, dalam tempat yang tinggi, yang mulia, maka Allah akan memuliakan dirinya dengan Al-Quran. Barang siapa yang kemudian meletakkan Al-Quran di belakang punggungnya, maka dia akan didorong oleh Al-Quran menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, memuliakan Al-Quran dimulai dari memuliakan bagaimana kita membaca Al-Quran. Usahakan baca Al-Quran dengan benar, usahakan membaca Al-Quran dengan betul-betul sadar akan apa yang dibaca. Jangan sampai kita mengucapkan huruf salah, merubah, bahkan dengan sengaja. Itu sungguh satu sikap yang tidak terpuji. Dalam hal ini sama sekali tidak ada sikap pemuliaan terhadap Al-Quran. Maka seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memuliakan Al-Quran sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Jadi, yang pertama, bagaimana sahabat semua membaca Al-Quran hari ini? Bagaimana sahabat membaca ayat-ayat Allah? Bagaimana bacaan sahabat? Bagaimana sahabat mengucapkan huruf-huruf Al-Quran?
Apakah sahabat sudah paham dari mana asalnya diucapkan huruf hamzah, huruf ha, huruf ha, huruf ain, dan huruf-huruf yang lainnya, sehingga kita betul-betul yakin bahwa yang kita ucapkan adalah Al-Quran yang benar, yang tidak mengurangi haknya. Maka memuliakan Al-Quran sekali lagi dimulai dari ketika kita belajar membaca Al-Quran. Maka dalam hal ini peran seorang guru, seorang ustadz, seorang mu'allim, sekali lagi peran seorang guru, seorang ustadz sangat menentukan bagaimana petunjuk itu akan didapatkan oleh murid-muridnya. Maka seorang santri, marilah kita senantiasa memperhatikan Al-Quran, senantiasa memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan barokah ilmu, barokah Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Maka muliakanlah Al-Quran, muliakanlah kitabullah yang pertama dengan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar untuk memahami maknanya, belajar untuk memahami ilmu tajwid yang benar. Itu yang pertama. Berikutnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang tiada keraguan di dalamnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada poin yang kedua adalah pada nilai petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang hafidz Quran ketika dia sudah memperbaiki bacaannya, ketika dia sudah memperbaiki kaifiatul atau adabnya pada Al-Quran, maka yang berikutnya adalah dia menempatkan Al-Quran sebagai petunjuk. Menempatkan Al-Quran sebagai petunjuk artinya dia berjalan di belakang Al-Quran. Dia letakkan Al-Quran di depan dan dia mulai berjalan di belakang Al-Quran. Begitulah memaknai tilawatul Quran. Ya, bagaimana seorang tilawah yatruna kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Ya, yatruna tilawah tala itu artinya mengikuti di belakang. Bagi orang yang mengikuti itu pastinya berada di belakang. Maka ketika yatruna kitabullah, mereka mengikuti kitab Allah, maka seharusnya kita menempatkan Al-Quran itu di depan kita, bukan meletakkannya di belakang punggung kita, sehingga Al-Quran akan mendorong kita dalam neraka-nya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah Al-Quran. Seharusnya kita menempatkan Al-Quran itu di depan, dan dengan itu artinya bagi kita umat Islam hendaklah menempatkan Al-Quran itu satu-satunya kitab yang benar-benar harus kita pegang dengan erat-erat, kitab yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh sebelum kita mempelajari kitab-kitab ulama, sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, para mujtahid. Maka hari ini kenapa banyak orang yang hafal Quran, kemudian pertanyaannya menjadi kaum munafik yang enggan berbaiat kepada Imam Mahdi? Jadi sebabnya adalah ketika seseorang, baik itu santri, ustadz, ulama, yang kemudian lebih mendahulukan karangan-karangan para ulama, karangan-karangan para ahli ilmu, para mujtahid, para ahli fikih, dan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitabullah, itulah asbab yang paling mendasar, sebab jauhnya para penghafal Quran, para santri, para ustadz, para kiai, sehingga mereka terhalang daripada hijrah dan baiat kepada Imam Mahdi. Dengan ketidakniatan untuk hijrah dan baiat, itu berarti seorang telah menanamkan kemunafikan dalam dirinya,
sehingga dia tidak rela, seolah-olah dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak menginginkan untuk dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, pemimpin umat akhir zaman. Dia seolah-olah dia tidak rela dirinya dipimpin oleh seseorang yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas keilmuannya, karena mereka sudah terbuai dengan kitab-kitab, terbuai dengan ilmu. Luasnya ilmu yang mereka dimiliki tidak menjadikan mereka semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi semuanya hanya menjadi hawa nafsu dan dunia yang diperturutkan. Sahabat hijrah dimanapun berada, sekali lagi bahwa kitabullah adalah kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang senantiasa dipelihara oleh Allah Tuhan semesta alam. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Bukankah kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menasihatkan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasulih." Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka nasihat kami kepada para ahli ilmi, kepada para alim, kepada para santri, dan umumnya pada umat Islam, berhentilah untuk fanatik, berhentilah untuk menjadi orang yang fanatik pada madhab atau suatu pendapat ulama atau mujtahid, karena itulah yang akan menjadi penghalang bagi kalian untuk menerima nasihat, untuk menerima peringatan dari pemimpin akhir zaman yang hari ini telah muncul di tengah-tengah kita, namun belum dibaiat, tinggal menunggu waktu. Sehingga ketika beliau telah mengajak, telah mengingatkan tentang suatu perkara yang besar, sehingga hati kalian menjadi keras, hati kalian menjadi membeku, sehingga tidak lagi bisa menerima petunjuk, tidak bisa lagi menerima nasihat dari sahabat kalian ini. Ini pesan bagi sahabat-sahabat saya yang mau mendengarkan ocehan saya ini, yang mau mendengarkan omongan saya ini. Saya tidak pernah meminta dunia dari kalian, saya tidak pernah meminta keuntungan, saya tidak mengambil keuntungan dari kalian. Saya sebagai teman, sebagai kawan, sebagai sahabat, dan kalian kenal saya pun mengenal kalian, sehingga kewajiban saya mengingatkan kalian, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semua, bahwa ini akhir zaman. Ini akhir zaman yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah adalah penutup para nabi, umatnya adalah penutup umat manusia. Tidak ada lagi umat selamat Islam. Umat Islam adalah umat yang ditakdirkan akan bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal, yang akan ditakdirkan untuk menyaksikan satu peristiwa besar di mana akan ada muncul manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Dan disitulah kewajiban kita, tugas kita untuk menumbangkan kezaliman yang dipimpin oleh Al-Masih Ad-Dajjal, di mana kita seharusnya berada di barisan pemimpin umat akhir zaman, barisan Rasulullah Muhammad SAW dan keturunan beliau yang mulia Al-Imam Al-Mahdi, yang Rasulullah menyebutkan namanya, yuwati'u ismuhu ismi wa wasmu abihi ismu abi. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam, wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit fanatisme, asabiyah,
di mana kita lebih mendahulukan tulisan-tulisan para ulama, kita membanggakan karangan-karangan para ulama, dan justru kita lupa, kita lalai dengan kitabullah. Tidak ada sama sekali keinginan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat nyata. Dan sekali lagi, berhati-hatilah daripada umat yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ahlul Quran, yaqra'una al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak mau mentadaburinya. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak mau mempelajarinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hijrah, mari kita wujudkan.